Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua. Selawat serta salam semoga senantiasa telah dilimpahkan kepada insan kamil kita, sosok uswatun hasanah, junjungan alam yang telah membawa umatnya dari alam dzulumat ila nur, junjungan Nabi besar kita Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa channel YouTube Silat Jampang yang dirahmati Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam tema Kultum kali ini diawali dengan saya mengutip salah satu hadis Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman di dada dan berharap ampunan dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa sebelumnya. Ini berkaitan dengan firman Allah, yaitu tentang perintah berpuasa, di mana Allah mengatakan atau menekankan bahwa iman itu sangat penting. Sehingga Allah yang panggil dalam perintah puasa ini adalah orang-orang yang beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang Islam atau orang yang mulia, melainkan orang-orang yang beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu. Beritakan puasa seperti orang-orang yang sebelummu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya harapan dari perintah Allah ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan menjadi orang-orang yang bertakwa dimulai dari iman di dada. Jadi modal daripada menjalankan perintah Allah ini adalah sebuah keimanan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ya. Jadi tanpa iman ini akan sulit tumbuh rasa muqarabah, rasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah puasa ini unsur muqarabahnya sangat kental. Kita puasa tidak puasa orang tidak akan ada yang tahu. Kita wudu sambil wudu kita minum, hanya Allah yang tahu. Makanya kita dilatih, ditarbiyah oleh Allah di bulan suci Ramadan ini yang merupakan madrasah bagi kita untuk tertanam, untuk menanamkan jiwa muqarabah, jiwa yang selalu merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman, hal tersebut akan mungkin ada dalam diri kita. Tujuan daripada takwa merupakan sesuatu hal yang niscaya di dalam kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Karena kata takwa itu kata yang sangat luar biasa, atau predikat takwa itu predikat yang sangat luar biasa yang Allah sematkan kepada hambanya. Karena kata Allah juga di salah satu ayat, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu sebagaimana orang-orang terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Semua perintah Allah, semua anjuran Allah itu mengarahkan manusia menjadi sosok orang yang bertakwa. Lantas apa itu takwa? Takwa itu menjalankan perintah Allah
meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Ya, jadi takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Ini sesuai dengan MOU pada saat manusia diciptakan. Ya, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ibadah itu luas sekali. Orang meninggalkan kemaksiatan itu pun ibadah. Orang menjalankan perintah Allah itu juga ibadah. Ini sebuah perintah yang tidak ada basa-basi. Hanya menciptakan kita, manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga tegaskan dalam ayat tersebut, ya ayuhan nasu budu, itu untuk mengingatkan kepada kita manusia bahwa hakikat penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Agar menjadi apa? Agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini sebuah predikat yang coba diarahkan kepada kita hamba Allah menjadi sosok yang bertakwa. Karena takwa itu kata Allah, sosok-sosok yang bertakwa di mata Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Luar biasa. Allah mengarahkan kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah, untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mulia di sisi Allah. Kita mau dijadikan oleh Allah orang-orang yang mulia di sisi Allah, bukan di sisi manusia atau di sisi lainnya. Kita bisa melihat atau membayangkan bagaimana hebatnya manusia ketika dimuliakan oleh manusia. Segala kebutuhan sandang pangan mereka terpenuhi, dimuliakan dan sebagainya. Itu manusia yang dimuliakan oleh manusia. Tapi sebagaimana dengan kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kata Allah, kalau kita sudah mencapai tingkatan takwa, Allah menjanjikan banyak sekali terhadap orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar ini sangat luas. Persoalan manusia di dunia ini tidak lepas dari harta, tahta, dan menikah. Itu Allah berikan, Allah janji. Allah janjikan kepada mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini harus yakin dengan janji Allah. Karena Allah mengatakan inna wa'dallahi haq. Sungguh janji Allah itu benar. Itu dikatakan di ayat-ayat yang lain juga, kata-kata inna wa'dallahi haq sebagai ungkapan Allah menegaskan bahwa apa yang dijanjikan Allah bukan sia-sia, bukan omong belaka. Tidak seperti manusia ketika berjanji pada saat bahagia, esok harinya wallahu a'lam bishawab direalisasi atau tidak. Tapi kalau Allah yang berjanji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku akan berikan rezeki dari arahnya tidak diduga-duga, kata Allah. Wa yarzuqhu, yang pertama wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar segala persoalan bagi mereka yang bertakwa, kata Allah. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak diduga. Rezeki yang Allah berikan tanpa asbab, Allah inginkan berikan, ya Allah berikan. Kun fayakun. Jadi tidak membutuhkan asbab untuk Allah hadirkan rezeki kepada kita. Allah berikan dari arah yang tidak diduga, di luar dari jangkauan logika kita. Allah berikan itu. Sebuah istimewaan, sebuah servis dari Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana luar biasanya orang-orang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah yang ketiga, janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa yaitu wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yaitu mempasrahkan segala hidupnya, segala kehidupannya dan sebagainya, menisbatkan semua urusan hidupnya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, janji Allah apa? Fa huwa hasbuh. Allah akan cukupkan. Kalau kata cukup yang mengatakan Allah, ini sangat luar biasa. Berbeda dengan cukup yang mengatakan manusia. Ini perlu dipahami bahwa kata cukup, yang dikatakan Allah ini sebuah janji yang sangat luar biasa kepada manusia.
Kata cukup maknanya luas. Apa yang kita butuhkan, ya Allah cukupkan. Allah tidak menumpuk harta kepada kita, karena harta yang diamankan Allah pasti akan dipertanggungjawabkan. Jadi Allah janjikan bukan banyak harta, melainkan Allah cukupkan apa yang menjadi keinginan kita atau apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau keinginan masih bukan unsur nafsu, kebutuhan, Allah akan penuhi, Allah akan cukupkan. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah momen di bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat luar biasa, di mana ibadah-ibadah kita berharap menjadi madrasah bagi kita, sekolah bagi kita bisa lahir jiwa-jiwa muqarrabah, jiwa yang merasa dirinya terawasi oleh Allah. Sehingga ketika kita ingin melakukan perbuatan jahat, kita akan berpikir apakah Allah ridho, apakah Allah tahu. Pastinya Allah tahu, karena di dalam jiwa kita sudah tertanam sifat muqarrabah. Sehingga setelah kita melakukan kegiatan malam harinya, kita berusaha untuk muhasabah diri, apakah kegiatan kita yang dilakukan pada hari ini Allah suka, Allah ridho. Inilah yang diharapkan dari jiwa-jiwa keimanan yang dimiliki oleh umat manusia yang Allah perintahkan untuk menjalankan perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi tidak salah kalau Allah bilang man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban di awal tadi, di hadis tadi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman di dada, tanpa iman orang tidak akan mampu menjalankan puasa. Karena motorik atau bahan bakar untuk orang menjalankan perintah puasa ini tidak lain adalah keimanan. Sehingga Allah berani menjanjikan ketika berpuasa di bulan Ramadan dengan iman yang di dada, ya, dengan iman di dada, dan berharap ampunan dari Allah. Allah akan ampuni dosa-dosa sebelumnya. Ini janji yang luar biasa yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Langkah kita menjadi ibadah ketika diniatkan karena Allah, semua diniatkan karena Allah. Jadi kita belajar memulai ibadah dengan tidak lagi menggunakan jasad, kita mulai belajar untuk bagaimana ibadah menggunakan hati. Kita dengan iman ini dilatih untuk jujur, untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini juga akan berdampak dalam kehidupan kita sehari pasca bulan suci Ramadan. Ini yang menjadi sebuah pengharapan daripada momen edukasi yang ada di bulan suci Ramadan Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, perintahkan kepada kita. Para jamaah pemirsa channel YouTube Kampus Al-Jabak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di bulan suci Ramadan ini harus benar-benar dimanfaatkan bagi kita semua dengan harapan seperti yang diharapkan Allah, dan ibadah yang Allah anjurkan di bulan suci Ramadan mampu melahirkan rasa takwa kita. Semakin kita merasa punya atau memiliki rasa muqarrabah kita kepada Allah, sehingga pasca di bulan suci Ramadan ini mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita melakukan perbuatan, kita akan berpikir apakah Allah tahu, Allah ridho. Ini adalah buah sikap daripada madrasah di bulan suci Ramadan ini. Dan ini menjadi sebuah pengharapan kita semua. Mudah-mudahan selain takwa, prediksi takwa yang melekat di kita pasca kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan sesuai dengan harapan Allah, menjadi kita orang-orang yang bertakwa. Ini pun mampu melahirkan rasa syukur kita kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat lainnya yang tidak mampu kita hitung banyaknya. Ini yang perlu kita syukuri, karena ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah ini, Allah menjanjikan sesuatu. La in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum min 'adzabin syadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah tambahkan. Ini janji Allah. Allah menjanjikan bagi mereka yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, Allah janjikan nikmatnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah mengancam ini bagi mereka yang tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, azab teramat pedih. Allah mengancam dengan ancaman yang luar biasa agar manusia benar-benar mau memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan. Allah ingin menambahkan rezekinya bagi kita, kenikmatannya bagi kita. Dengan cara apa? Syaratnya hanya kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Begitu luar biasanya Allah memberikan kebahagiaan, kenikmatan kepada kita hamba-Nya yang penuh dosa, penuh khilafan. Ini patut kita syukuri, di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan keistimewaan kepada kita, masih mau memberikan tambahan kenikmatan kepada kita, hanya mempersyaratkan kita untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ini perlu direnungkan kembali kepada kita semua. Dimana begitu luar biasanya Allah membuat skema hidup di dunia ini yang arahnya atau endingnya kita ingin menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan ketakwaan yang coba kita capai di bulan suci Ramadan ini, sebuah pencapaian yang sangat istimewa. Allah berharap dengan ketakwaan ini, pertama kita mampu menaikkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Jadi ibadah kita harus mampu melahirkan kemanfaatan untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi hidup itu jangan cuma bangga kalau kita menjadi orang hebat. Tapi alangkah naifnya ketika kita hebat namun kita tidak bermanfaat. Karena kata Allah yang hebat itu sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bermanfaat bagi manusia. Hablum minallah wa hablum minallah. Ini penting. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan terkait masalah tausiah rutin pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata penyampaian yang kurang benar, hakikatnya kebenaran datang dari Allah, dan kesalahan semata-mata bersumber dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wa'afamukum billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.